pakai timba. Kalau ketong ini kan seng poha ambi, tong minta bantu sama suaminya. Suami ambil, kalau tidak anak-anak ambil, pakai cergen, pakai goroba, pakai tola. Di Kepulauan Sula, Maluku Utara, air menjadi tokoh utama dan poros kehidupan masyarakat. Air membawa kesejahteraan, mengalir dengan lembut, menyentuh dan mengingatkan kita pada kehidupan. Namun, air juga dapat membawa petaka, mengalir dengan deras dan merusak. Tanpa air, masyarakat menghadapi sengsara yang tak terbayangkan. Katong menderita air, Pak. Tong minta syukur, alhamdulillah. Pak, dong bantu katong air. Kalau tidak hujan, katong minta air. Tak ada air hujan. Saya ini suami sudah tua, tapi bantu air. Ambil air. Doa dan harapan masyarakat untuk dapat merasakan nikmat dari Tuhan menjadi tantangan Tentara Nasional Indonesia. Kodim 1510 Kepulauan Sula berdiri gagah, memandang dan mengamati apa yang menjadi kebutuhan masyarakat di wilayah mereka bertugas. Kita akan melihat bagaimana satuan teritorial menjadi solusi untuk masyarakat. Aku ini boleh dulu, agar kuasa boleh dulu, lah keduk fatmok. Saya suglela bela yaite noto yai belagan yaite noto yai wali lela te sugulela walela sugulela sena saya suglela. Ini tim cerita militer berada di Maluku Utara, tepatnya di Kabupaten Sula, di Sanana. Perjalanan tim cerita militer sangatlah jauh. Kami harus berangkat dari Jakarta menuju ke Ternate rencananya, tetapi ternyata saat kami cek, kapal laut tidak tersedia untuk kami berangkat ke Pulau Sula. Saat itu kami harus kembali ke Ambon menggunakan kapal laut selama 16 jam sehingga kami sampai di Kabupaten Sula ini.
Tim perjalanan Tirta Militer tidak melihat keadaan kondisi yang sangat jauh, tapi ketika kami memiliki kesempatan untuk berkunjung, untuk melihat kebutuhan masyarakat, untuk melihat bagaimana TNI Angkatan Darat menjawab setiap keinginan dari masyarakat tersebut, merespon apa kebutuhan dari masyarakat, kami akan bergerak untuk berangkat untuk meliput apa yang ada di daerah tersebut. Di Kabupaten Sula ini terdapat banyak sekali permasalahan yang harus diselesaikan oleh TNI Angkatan Darat. Salah satunya kebutuhan air. Kebutuhan air bersih di sini sangatlah susah. Mereka harus menggunakan jerigen untuk mengambil air bersih tersebut. Dan saat ini juga daerah Sula ini sering sekali didampak oleh banjir karena mereka sangat dekat dengan laut. Saat air ini pasang, mereka akan mengalami kebanjiran. Bagaimana Kodim 1510 merespon apa saja kebutuhan dari masyarakat, bagaimana Kodim 1510 memberikan yang terbaik pada masyarakat yang ada di tempat mereka bertugas. Ikuti perjalanan saya bersama Victor Hitler Siagian dalam program Cerita Militer. Akhirnya aku nyampe di sini, Bang. Perjalanannya lumayan jauh, bukan lumayan lagi. Ini adalah Kodim yang kami samperin. Tim Cerita Militer ini adalah paling jauh. Ya, kita berjalan dari Jakarta, yang aturannya kita ke Ternate, Bang ya. Ternyata tidak ada kapal. Jadi kami harus ke Ambon. Dari Ambon kita naik kapal lagi 16 jam. Tapi puji Tuhannya cuaca baik, ombaknya tenang dan katanya lebih cepat ya, Bang ya. Kami 2 jam lebih cepat sampai di sini. Kan Abang kan membawa ada 2 kabupaten, Bang ya? Ada 2 kabupaten. Kabupaten Kepulauan Sula dan Kabupaten Pulau Taliabu. Menggunakan kunjungan tersebut selalu kapal? Iya. Apakah ada pesawat? Di sini kalau ke Sula dari Ternate dari Ambon itu menggunakan 2 transportasi, yaitu kapal dengan pesawat. Kalau ke Taliabu hanya kapal karena di sana belum ada bandaranya. Oke. Berapa lama, Bang, kalau dari Abang berkunjung ke Taliabu? Kalau ke Taliabu juga kalau kapal, kalau kita ditempuh dalam menggunakan speed itu bisa cepat, memang 5 jam. Oke. Namun kalau menggunakan kapal cepat itu bisa seharian juga, sama 14 jam. Karena di situ dia transit terus, ya kan? Mulai dari sini siang nyampe itu besok pagi. Untuk cakupan Abang untuk dinas saja sebenarnya lumayan waktu cukup banyak yang terbuang ya. Bang, kalau kita berbicara tentang Kodim ini kan pasti kan tugas pokoknya adalah teritorial. Iya. Ya pasti kan, tapi itu memiliki karakter yang berbeda-beda lah. Baik dari dia di Sulawesi, Sumatera, Kalimantan, atau Papua pasti memiliki yang berbeda-beda. Dan peranan dari Kodim Sula ini sendiri, Bang, bagaimana untuk teritorial di masyarakat yang ada di lokasi Abang berdinas ini? Ya, baik, untuk peran Kodim ya di bidang teritorial ini dari segi masyarakat, Kodim ini mempunyai tugas yaitu pembinaan komunikasi sosial atau Komsos. Di samping itu juga kita juga melaksanakan kegiatan, ada bakti TNI di situ, ada program TMMD yang bisa berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan. Oke. Di samping itu juga masih ada juga tugas kita dalam hubungan dengan masyarakat, yaitu melaksanakan kegiatan membantu di dalam kegiatan bencana alam. Apabila ada di wilayah kita ini bencana alam, kita juga bisa mengikut serta untuk melaksanakan tugas tersebut. Ya. Selanjutnya juga di bidang yang lain ataupun di bidang kewilayahan, kita juga mempunyai tugas Bintahwil, Mas, pembinaan pertahanan wilayah. Oke. Ya kan, di situ kita mempunyai tugas menjaga
wilayah kita dari ancaman, yaitu baik dari dalam, yaitu dari radikalisme, dari separatis, ya kan, dan lain sebagainya, dan juga ancaman dari luar, Mas, yaitu ada serangan dari pihak luar. Di samping itu juga dari segi kebudayaan kita juga berkewajiban untuk membina generasi muda, Mas, yaitu untuk menjaga nilai-nilai budaya di setempat ini karena memang masih kental budaya. Maka itu kita jaga guna mewujudkan kecintaan masyarakat kepada bangsa ataupun daerahnya ini. Kan kalau kita tadi berbicara tentang keadaan sosial, keadaan budaya di sekitar ini, yang aku tahu karena Sula ini adalah salah satu jalur rempah yang terjadi pada sejarah, bahwa ini adalah jalur rempah dari Ternate, Makassar, dan Sula ini salah satulah jalurnya. Kalau untuk komoditi di masyarakat ini seperti apa sih Bang sebenarnya, Bang? Di antaranya itu sektor pertanian yang ada di Kabupaten Kepulauan Sula ini, di antaranya ada petani cengkeh, petani pala, dan petani kenari. Kita juga ada tugas ketahanan pangan, Mas. Lahan ketahanan pangan 6 hektar itu di Desa Umaloya. Di situ lagi kita tanam jagung, Mas. Selain itu kita juga membuat rumah hidroponik, Mas. Nanti bisa dilihat di Kodim, di kantor Kodim ada kita membuat rumah hidroponik, kita tanamin sayur-sayuran. Sementara kita tanam sawi di situ. Ya, di samping sektor itu semua di wilayah sini juga sektor perikanan juga sangat baik, Mas. Ya, sangat, karena memang wilayah kepulauan, dari sektor ikan di sini sampai bisa di luar didorong keluar untuk memenuhi kebutuhan di wilayah lain, karena di sini memang sangat luas, jenis-jenis ikan banyak juga di sini. Dan Kodim juga dalam tugasnya juga membuat kolam ikan, Mas. Ya, di situ membuat kolam ikan, kita taruh bibit ikan nila di situ. Kita mempunyai ada 6 kolam, ya di situ nanti kita sebar bibit. Nanti kalau sudah besar, di sini kan nanti ada program pemerintah juga, yaitu program makan bergizi. Bisa nanti kita berkoordinasi untuk mendukung itu pula, termasuk hidroponik kan membutuhkan, setiap dapur sehat itu membutuhkan sekitar 3.000 siswa, sehingga membutuhkan banyak bahan. Bang, kalau kita ke Sula, aku sudah cari tahu bahwa di sini adalah tempat yang indah. Boleh nggak nanti kita keliling-keliling, kita melihat Tanjung Waka, Bang? Boleh. Pasti boleh. Jadi kita kan, aku percaya TNI juga kan menjaga keindahan alam, menjaga budaya juga. Balik megahnya alam dan budaya Kabupaten Kepulauan Sula, terdapat masalah akses air bersih. Katong menderita air, Pak. Tong minta syukur, alhamdulillah, Pak, dong bantu ketong air. Kalau tidak, hujan ketong minta air. Disambut tawa bahagia masyarakat, Kodim 1510 Kepulauan Sula melaksanakan serangkaian pembangunan pada TMMD ke-123. Selengkapnya dalam Cerita Militer, Sabtu 15 Maret pukul 3 sore di Kompas TV. Di balik megahnya alam dan budaya Kabupaten Kepulauan Sula, terdapat masalah akses air bersih. Katong menderita air, Pak. Tong minta syukur, alhamdulillah, Pak, dong bantu ketong air. Kalau tidak, hujan ketong minta air. Disambut tawa bahagia masyarakat, Kodim 1510 Kepulauan Sula melaksanakan serangkaian pembangunan pada TMMD ke-123. Selengkapnya dalam Cerita Militer, Sabtu 15 Maret pukul 3 sore di Kompas TV. Di balik megahnya alam dan budaya Kabupaten Kepulauan Sula, terdapat masalah akses air bersih. Katong menderita air, Pak. Tong minta syukur, alhamdulillah, Pak, dong bantu ketong air. Kalau tidak, hujan ketong minta air. Disambut tawa bahagia masyarakat, Kodim 1510 Kepulauan Sula melaksanakan serangkaian pembangunan pada TMMD ke-123. Selengkapnya dalam Cerita Militer, Sabtu 15 Maret pukul 3 sore di Kompas TV. Di balik megahnya alam dan budaya Kabupaten Kepulauan Sula, terdapat masalah akses air bersih. Katong menderita air, Pak. Tong minta syukur, alhamdulillah, Pak, dong bantu ketong air. Kalau tidak, hujan ketong minta air. Disambut tawa bahagia masyarakat,
Kodim 1510 Kepulauan Sula melaksanakan serangkaian pembangunan pada TMMD ke-123. Selengkapnya dalam Cerita Militer, Sabtu 15 Maret pukul 3 sore di Kompas TV. Di balik megahnya alam dan budaya Kabupaten Kepulauan Sula, terdapat masalah akses air bersih. Katong menderita air, Pak. Tong minta syukur, alhamdulillah, Pak, dong bantu ketong air. Kalau tidak, hujan ketong minta air. Disambut tawa bahagia masyarakat, Kodim 1510 Kepulauan Sula melaksanakan serangkaian pembangunan pada TMMD ke-123. Selengkapnya dalam Cerita Militer, Sabtu 15 Maret pukul 3 sore di Kompas TV. Di balik megahnya alam dan budaya Kabupaten Kepulauan Sula, terdapat masalah akses air bersih. Katong menderita air, Pak. Tong minta syukur, alhamdulillah, Pak, dong bantu ketong air. Kalau tidak, hujan ketong minta air. Disambut tawa bahagia masyarakat, Kodim 1510 Kepulauan Sula melaksanakan serangkaian pembangunan pada TMMD ke-123. Selengkapnya dalam Cerita Militer, Sabtu 15 Maret pukul 3 sore di Kompas TV. Di balik megahnya alam dan budaya Kabupaten Kepulauan Sula, terdapat masalah akses air bersih. Katong menderita air, Pak. Tong minta syukur, alhamdulillah, Pak, dong bantu ketong air. Kalau tidak, hujan ketong minta air. Disambut tawa bahagia masyarakat, Kodim 1510 Kepulauan Sula melaksanakan serangkaian pembangunan pada TMMD ke-123. Selengkapnya dalam Cerita Militer, Sabtu 15 Maret pukul 3 sore di Kompas TV. Di balik megahnya alam dan budaya Kabupaten Kepulauan Sula, terdapat masalah akses air bersih. Katong menderita air, Pak. Tong minta syukur, alhamdulillah, Pak, dong bantu ketong air. Kalau tidak, hujan ketong minta air. Disambut tawa bahagia masyarakat, Kodim 1510 Kepulauan Sula melaksanakan Lida ada te kapita ada lida lumte bopasana nika kamleha bal sejarah kasoyana bokim dua walela sugulela sena saya suglela lida ada te kapita ada lida lumte bopasana neka kamleha bal sejarah kasoyana bokim dua walela sugulela sena saya suglela. Perjalanan kita tadi menempuh dari Kodim kurang lebih 1,5 jam ya, Bapak ya. Saya lihat di sini sangatlah indah sekali, bagus. Ini salah satu pusat pariwisata yang sangat diunggulkan di Kabupaten Sula. Tapi Pak, tadi saya melihat beberapa fasilitas yang baru saja dikembangkan atau dibangun, dan tapi ada fasilitas yang belum dibangun, seperti kayak jalan yang tadi kita harus lewati sungai. Tapi menurut Bapak Dandim sendiri, apa saja fasilitas yang harus ditingkatkan lagi di Kabupaten Sula ini, Bapak? Untuk fasilitas yang perlu ditingkatkan di Kabupaten Kepulauan Sula ini memang tentang infrastruktur ya. Iya. Terutama ini yang paling pokok adalah jalan. Jalan. Seperti yang tadi kita lewati ke sini, ada beberapa titik ataupun jalan yang rusak ya kan. Iya, kita betul. Juga lihat tadi ada jembatan juga yang putus. Iya. Yang perlu memang koordinasi yang ketat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan, melanjutkan supaya karena infrastruktur jalan ini maupun jembatan ini sangat vital sekali, merupakan akses ya kan dari daerah satu ke daerah lain, bisa tercapai, terwujud, termasuk ke daerah wisata ini. Jadi kalau nanti ke depan bisa direhab dengan baik oleh pemerintah daerah,
pasti akan lebih memotivasi orang untuk datang ke tempat ini. Berarti kan selain fasilitas, apa sih Pak yang Bapak temukan selama Bapak bertugas 1 tahun lebih untuk yang dibutuhkan masyarakat itu apa sih, dan apa sih kesulitan yang masyarakat yang Bapak temui Pak? Baik, selain fasilitas infrastruktur jalan dan jembatan, di sini juga masalah air ya, masalah kendala air. Memang di sini dekat pantai ya, namun tidak semua PDAM ini bisa mengcover ke seluruh wilayah di Sula ini. Jadi ada titik-titik yang memang tidak tercover. Nah, di situ masyarakat menggunakan sumber-sumber air yang ada, baik itu dari sumber air sungai di gunung maupun menggunakan sumber air yang lain. Nah, jadi di situ air ini menjadi pokok juga. Jadi kita bisa dengan masyarakat, kita datang juga dengan memberikan solusi dengan masyarakat itu untuk bisa menyelesaikan itu, membantu masyarakat menyelesaikan permasalahan ataupun tantangan yang ada di daerah-daerah masing-masing itu. Seperti yang kita laksanakan kemarin juga yang TMMD itu, kita membangun 5 titik air yang di daerah tersebut memang sudah ada sumber air, namun sarana untuk memadai untuk bak air maupun pipa-pipa penyalur maupun sanyo untuk menyalurkan air ini belum ada. Jadi maka di situ kita hadir di tengah-tengah masyarakat melalui TMMD itu. Ya, coba Pak, Bapak kan pernah baru saja bercerita pas kita di perjalanan, katanya masyarakat itu mengambil air karena sangat susah sekali dan mereka tuh jauh dari titik sumber airnya dan mereka harus menggunakan jerigen Bapak ya. Walaupun jerigen kan tuh ukurannya kecil, ada juga yang berat. Nah, ini menjadi perhatian khusus Bapak ya Pak. Boleh diceritakan Pak, udah berapa puluh tahun mereka melakukan hal tersebut Bapak? Ya, udah lama Mas. Jadi udah lama dia melaksanakan kegiatan seperti itu. Jadi memang kebetulan di daerah tersebut itu adalah Desa Malbufa. Memang di situ ada sumber airnya, sumur. Itu ada tanaman sagu Mas. Ternyata tanaman sagu itu sumber air ya. Jadi di situ dari tanaman sagu itu dia ada sumber air yang bagus, sehingga sama warga dimanfaatkan untuk membuat sumur di situ. Nah, jadi mereka dari rumah menuju ke sumur itu sekitar 2 kiloan lebih. Jadi masyarakat dengan membawa jerigen kecil ataupun apa itu selama sudah lama lah seperti itu, kegiatan sehari-hari sudah biasa Mas. Dari mereka itu. Nah, makanya kita kemarin hadir di tengah-tengah masyarakat, kita membangun bak air yang bisa mengatasi kesulitan masyarakat sekelilingnya sesuai dengan program dari Bapak Kasat itu tentang bak air, merupakan program unggulan dari Bapak Kasat. Dulu, masyarakat di Desa Malbufa memiliki penampungan air atau toren yang dapat mengaliri kebutuhan air mereka. Namun, seiring berjalannya waktu, toren tersebut termakan usia, rusak, dan tidak dapat dibangun kembali. Masyarakat Desa Malbufa kemudian menemukan sumber air dari area kebun sagu. Air dimanfaatkan dengan membangun sumur, namun jarak menjadi hambatan. Tidak ada pipa atau penampungan air di dekat rumah mereka. Masyarakat harus mengambil air sejauh 1,6 km. Oleh karena itu, warga Desa Malbufa membutuhkan pipanisasi. Peran Tentara Nasional Indonesia yang berjuang demi menjaga dan membina masyarakat merupakan tugas yang begitu mulia. Jiwa yang gagah menyentuh langsung masyarakat dengan lembut, membantu masyarakat yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Pakai timba, kalau ketong ini kan seng poha ambi, tong minta bantu sama suaminya. Suami ambi, kalau tidak anak-anak ambi, pakai cergen, pakai goroba, pakai tola, capek, bahu-bahu sakit, dorongkan belakang sakit. Katong menderita air Pak, tong minta syukur, alhamdulillah Pak dong bantu katong air. Kalau tidak hujan katong minta air, tak ada air hujan. Saya ini suami sudah tua tapi bantu air, ambil air. Ini jelas-jelas tong rasa senang Pak dong bantu katong air untuk sebelah keramat, bahagia. Ini jelas ini. Kalau tidak itu tong sengsara air. Air di pinggir rumah ada, tapi nggak bisa minum karena asing. Mesti
hujan itu ketong tada perteng-perteng barang 5-6 bisa ketong minum barang 1 minggu. Cerita pilu dari masyarakat Desa Malbuva dijawab langsung oleh Kodim 1510 Kepulauan Sula. Program unggulan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak dibangun. TNI Manunggal Air adalah solusi bagi mereka yang memiliki kesulitan terhadap air. Tapi ya ketong minta syukur alhamdulillah ketong pun air sudah jadi. Terima kasih banyak-banyak. Dong juga selamat-selamat, ketong juga selamat-selamat, Pak. Pastikan target itu harus dipenuhi karena untuk kebutuhan masyarakat. Tadi katanya air juga sangatlah sulit. Bapak memiliki strategi pipa ini harus bisa mendekat ke perumahan, mendekat ke langsung pada titiknya. Strategi apa Pak lagi Pak yang Bapak lakukan untuk kelancaran TMMD ke 123 di Kodim Sula ini, Pak? Baik, untuk strategi kami untuk TMMD ini kan kita ada sasaran fisik dan non fisik ya. Untuk sasaran fisik di sini kita ada pembangunan talut ya kan, di situ memang kita mewadahi dari informasi dari masyarakat bahwa di daerah itu memang terjadi banjir. Ya makanya kita melalui strategi kita melalui TMMD ini bisa menjadi solusi Mas untuk mengatasi kesulitan sekelilingnya. Termasuk di talut itu kan sering banjir, maka di situ kita membangun talut di situ. Terus ada kebutuhan masyarakat yang tidak mampu yang kita dengarkan dari masyarakat, mulai dari Babinsa ke Daramil ke kami, kita ada musrenbang, kita berdiskusi dengan pemerintah daerah, maka bisa kita laksanakan untuk memberikan bantuan rehab RTLH, saran-saran dari bawah. Kan kita dengarkan melalui secara hierarkis dari unsur bawah, dari kepala desa, Babinsa, Koramil, kecamatan, kabupaten, dan saya juga dari Kodim. Akhirnya masalah itu bisa teratasi semua, Mas. Siap. Pak, boleh nggak kita langsung lihat lokasi pembangunan TMMD sasaran Bapak, Pak? Yang ke 123. Boleh. Oke, Bapak. Megahnya alam dan budaya Kabupaten Kepulauan Sula, terdapat masalah akses air bersih. Ketong menderita air, Pak. Tong minta syukur, alhamdulillah. Pak, dong bantu ketong air. Kalau tidak, hujan ketong minta air. Disambut tawa bahagia masyarakat, Kodim 1510 Kepulauan Sula melaksanakan serangkaian pembangunan pada TMMD ke-123. Selengkapnya dalam Cerita Militer, Sabtu 15 Maret pukul 3 sore di Kompas TV. Di balik megahnya alam dan budaya Kabupaten Kepulauan Sula, terdapat masalah akses air bersih. Ketong menderita air, Pak. Tong minta syukur, alhamdulillah. Pak, dong bantu ketong air. Kalau tidak, hujan ketong minta air. Disambut tawa bahagia masyarakat, Kodim 1510 Kepulauan Sula melaksanakan serangkaian pembangunan pada TMMD ke-123. Selengkapnya dalam Cerita Militer, Sabtu 15 Maret pukul 3 sore di Kompas TV. Di balik megahnya alam dan budaya Kabupaten Kepulauan Sula, terdapat masalah akses air bersih. Ketong menderita air, Pak. Tong minta syukur, alhamdulillah. Pak, dong bantu ketong air. Kalau tidak, hujan ketong minta air. Disambut tawa bahagia masyarakat, Kodim 1510 Kepulauan Sula melaksanakan serangkaian pembangunan pada TMMD ke-123. Selengkapnya dalam Cerita Militer, Sabtu 15 Maret pukul 3 sore di Kompas TV. Di balik megahnya alam dan budaya Kabupaten Kepulauan Sula, terdapat masalah akses air bersih. Ketong menderita air, Pak. Tong minta syukur, alhamdulillah. Pak, dong bantu ketong air. Kalau tidak, hujan ketong minta air. Disambut tawa bahagia masyarakat, Kodim 1510 Kepulauan Sula melaksanakan serangkaian pembangunan pada TMMD ke-123. Selengkapnya dalam Cerita Militer, Sabtu 15 Maret pukul 3 sore di Kompas TV. Di balik megahnya alam dan budaya Kabupaten Kepulauan Sula,
terdapat masalah akses air bersih. Katong menderita air Pak, tong minta syukur, alhamdulillah Pak dong bantu katong air. Kalau tidak hujan katong minta air. Disambut tawa bahagia masyarakat, Kodim 1510 Kepulauan Sula melaksanakan serangkaian pembangunan pada TMMD ke-123. Selengkapnya dalam Cerita Militer, Sabtu 15 Maret pukul 3 sore di Kompas TV. Di balik megahnya alam dan budaya Kabupaten Kepulauan Sula, terdapat masalah akses air bersih. Katong menderita air Pak, tong minta syukur, alhamdulillah Pak dong bantu katong air. Kalau tidak hujan katong minta air. Disambut tawa bahagia masyarakat, Kodim 1510 Kepulauan Sula melaksanakan serangkaian pembangunan pada TMMD ke-123. Selengkapnya dalam Cerita Militer, Sabtu 15 Maret pukul 3 sore di Kompas TV. Di balik megahnya alam dan budaya Kabupaten Kepulauan Sula, terdapat masalah akses air bersih. Katong menderita air Pak, tong minta syukur, alhamdulillah Pak dong bantu katong air. Kalau tidak hujan katong minta air. Disambut tawa bahagia masyarakat, Kodim 1510 Kepulauan Sula melaksanakan serangkaian pembangunan pada TMMD ke-123. Selengkapnya dalam Cerita Militer, Sabtu 15 Maret pukul 3 sore di Kompas TV. Di balik megahnya alam dan budaya Kabupaten Kepulauan Sula, terdapat masalah akses air bersih. Katong menderita air Pak, tong minta syukur, alhamdulillah Pak dong bantu katong air. Kalau tidak hujan katong minta air. Disambut tawa bahagia masyarakat, Kodim 1510 Kepulauan Sula melaksanakan serangkaian pembangunan pada TMMD ke-123. Selengkapnya dalam Cerita Militer, Sabtu 15 Maret pukul 3 sore di Kompas TV. Di balik megahnya alam dan budaya Kabupaten Kepulauan Sula, terdapat masalah akses air bersih. TNI Manunggal membangun desa yang ke-123 dibuka secara serentak pada tanggal 19 Maret 2025. Selama 1 bulan ke depan, TNI menjadi ujung tombak kesejahteraan, memperjuangkan hak yang wajib dimiliki oleh masyarakat. Bakti prajurit Kodim 1510 Kepulauan Sula dimulai dengan melakukan tinjauan, mendata, dan melihat kondisi medan dengan teliti agar pembangunan sesuai dengan target yang direncanakan. Tentu pengerjaan pembangunan harus dengan perhitungan yang matang, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung. Kita sekarang sudah ada di salah satu pembangunan yang untuk diberikan kepada masyarakat. Karena ini salah satu daerah yang katanya rawan banjir ya Bapak Dandim? Ya, benar. Kalau banjir itu berapa tahun sekali ataukah emang sering sekali? Ya, kalau musim-musim penghujan itu biasanya debit air meningkat. Oke. Sehingga kalau belum adanya talut ini, itu bisa langsung air itu bablas ke kampung gitu. Oke. Berarti di sekitaran sini tuh banyak rumah masyarakat? Iya, ada rumah masyarakat. Oke. Ada kampung Pastina. Benar. Jadi emang seperti apa coba ceritanya sampai harus Bapak memutuskan harus saya bangun talut seperti ini? Ya. Dan berapa panjangnya talutnya? Ya, itu dimulai dari musrenbang ya, musrenbang dari desa, itu dari ada balance ya. Pada saat rapat itu Babinsa itu menerima ada keluhan dari masyarakat bahwa ada di desa ini ada titik banjir gitu ya, di Sungai Pastina ini. Nah, dari situ nanti diteruskan di musrenbang ke kabupaten. Nah, di situ kami juga hadir di situ bersama Ibu Bupati, sehingga kita putuskan untuk di wilayah sini ya, harus dibangun talut karena memang sering banjir yang berakibat kena di masyarakat gitu ya. Oke.
Kalau ada banjir di sini memangnya di Desa Pastina ini rawan banjir. Dulunya pernah banjir pada tahun 74, yakni ada sebagian rumah masyarakat yang memangnya terbawa oleh banjir kali yang ada. Kalau memangnya pertanian memang terdampak sekali karena banyak warga masyarakat yang punya hasil, khususnya hasil kopra atau pohon kelapanya, begitu dengan adanya banjir terbawa oleh air, derasnya air karena terbawa dengan pohon-pohon yang ada seperti pohon sagu dan segala macam yang memangnya itu adalah usaha warga masyarakat juga terbawa oleh banjir. Dari dulu awal banjirnya airnya masih di ke sana, airnya dia mengalir ke sana. Cuman karena setiap tahun ada hujan, ketika ada banjir dia geser-geser. Di sini dulu kan dusun kelapanya orang ini, kebun kelapa. Masyarakat warga punya kebun di sini. Jadi ketika terjadi hujan, terus dia geser-geser sampai kelapa kebun-kebun mereka sudah jatuh di air semua. Akhirnya ketika terjadinya hujan besar dia meluap terus. Jadi masyarakat yang ada di belakang sini mereka panik karena di belakang sini ada sekitar 50 meter ke 40 meter sudah rumah warga di belakang. Ada bangunan sekolah SMK juga di belakang sini. Ketika terjadinya hujan masyarakat rasa resah sekali karena ketinggian air paling deras sekali air ini. Jadi begitu hujan masyarakat sudah panik. Iya, karena ketinggian air terlalu tinggi air ini ketika terjadi hujan. Selain talut di TMMD 123 ini untuk Kodim Sula apa aja yang akan diberikan kepada masyarakat? Baik, untuk TMMD di 123 di Kodim 1510 Sula ini memang kita ada sasaran baik fisik maupun non fisik, Mas. Untuk sasaran fisik ini kita ada 7. Ya, di antara yang sekarang dikerjakan ini adalah sasaran yang pertama yaitu talut, yaitu sepanjang 200 meter, Mas. Oke. Nah, nanti talutnya. Sasaran kedua yaitu rehab rumah tidak layak huni. Oke. Itu 1 unit ada di Desa Wailau. Oke. Untuk sasaran selanjutnya itu 5 bak air ya. Oke. Itu di 5 desa. Gitu. Nah, untuk sasaran yang non fisik itu ada beberapa sosialisasi maupun penyuluhan, pelatihan itu di bidang berbagai macam bidang, Mas. Ada bidang pertanian, bidang hukum, dengan harapan kita memberikan wawasan kepada masyarakat. Kenapa sih Bang air di sini itu menurut Abang jadi fokus utama juga selain untuk tadi talut ini, Bang? Ya, karena memang air ini adalah kebutuhan dasar ya, kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh kita. Kalau memang kita nggak ada air kan pasti akan susah. Iya. Air kan gunanya banyak, Mas, untuk air minum, untuk mandi, untuk masak dan nyuci sebagainya. Nah, itu sangat penting. Makanya Bapak Kasat tuh hadir dengan adanya program itu, ya kita bisa menyandingkan dengan pemerintah daerah, bisa mengatasi kesulitan masyarakat, gitu kan, sesuai dengan ada yang dilakukan wajib TNI, itu mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya sudah bisa kita aplikasikan di masyarakat, Mas. Iya, setuju. Saya percaya TNI Angkatan Darat menjadi solusi untuk masyarakat, dan TNI Angkatan Darat adalah mata dan telinganya apa sih yang diperlukan oleh masyarakat. TNI Angkatan Darat yang akan merespon dengan sangat cepat, karena emang TNI Angkatan Darat ini memiliki tugas teritorial tersebut. Kan kalau TNI ini aku yakin tidak mungkin berdiri sendiri, pasti ada terlibat dari Pemda, terlibat untuk dengan masyarakat, bahkan kepolisian, bahkan kejaksaan juga. Bagaimana Abang membuat kolaborasi ini, bagaimana komunikasi Abang agar kolaborasi ini berjalan dengan sangat baik? Baik, terima kasih untuk TMMD kali ini, TMMD 123, kita ada SSK, Mas, namanya, Satuan Setingkat Kompi. Kita jumlahnya 110, Mas, yang kerja semua ini. 110. Tidak hanya dari TNI saja, Mas, dari masyarakat ada, dari kepolisian, ya kan, dari Brimob ada, Mas, dari TNI AL ada, TNI AU ada. Terus dari pemerintah daerah, dari Satpol PP itu ada juga, sehingga kita berkolaborasi antar instansi itu, sehingga sinergi kita, kemandunggalan TNI dengan rakyat dan semua instansi ini bisa tercapai. Gitu. Iya, setuju sekali sih. Kolaborasi itu sangatlah penting untuk membangun daerah. Kolaborasi adalah kunci dari keberhasilan. Prajurit Kodim 1510 Kepulauan Sula tidak berdiri sendiri. Pemerintah daerah hingga kepolisian turut membantu dan berperan dalam proses pembangunan.
Alhamdulillah sampai dengan saat ini kegiatan TMMD yang dilaksanakan oleh Kodim 1510 Sula berjalan dengan lancar. Tentunya kegiatan tersebut kami dari Polres sangat mengapresiasi dan kita akan selalu bersinergi untuk melaksanakan kegiatan tersebut sampai dengan selesai. Tentunya dapat berjalan dengan lancar, itu harapan kami yang nantinya juga dapat bermanfaat bagi masyarakat. Dari Polres sendiri untuk terlibat dalam TMMD ini satu regu ini kami dari personil Polres gabungan yang dipimpin oleh seorang perwira untuk melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan perencanaan-perencanaan yang sudah disusun oleh pihak Kodim. Baik itu kegiatan-kegiatan fisik ataupun kegiatan-kegiatan yang non-fisik. Alhamdulillah selama ini kebersamaan, kolaborasi baik dari Polres, Kodim, Pemda, dan juga masyarakat berjalan dengan baik. Salah satu contoh, kita hampir setiap malam minggu kita melaksanakan kegiatan patroli gabungan. Itu untuk kita memastikan bahwa biarpun di hari libur tanggal merah, kita juga menghadirkan personil di jam-jam rawan untuk menjaga situasi Kamtibmas yang ada di Kabupaten Kepulauan Sula ini. Ini adalah pekerjaan yang lintas sektoral, tidak hanya TNI saja yang bekerja, tapi juga melibatkan semua unsur-unsur yang terkait, diantaranya kepolisian, pemerintah, juga masyarakat-masyarakat yang terlibat di wilayah Sula juga terlibat langsung dalam pelaksanaan TMMD. Harapannya nanti apabila kegiatan ini sudah selesai, jadi apa yang kita kerjakan yaitu secara fisik, yaitu talut dapat dipelihara oleh masyarakat, dapat digunakan untuk menjaga agar supaya tidak cepat rusak. Juga sama hal dengan bak air, nanti silakan para warga mengambil air dengan secukupnya dan merawat bak air dengan sebaik-baiknya, sehingga harapannya jangka waktunya bisa panjang untuk bisa memenuhi kebutuhan air di wilayah desa Waininin di Sula ini. Dan juga kita tahu bahwasanya Pemda juga harus ikut ya meneruskan bila mana nanti program ini selesai, barangkali untuk selanjutnya ada program pipaninasi, jadi langsung bisa dibuat pipa ke rumah-rumah warga sehingga warga langsung bisa mengambil air di tempat rumahnya masing-masing. Ini program lanjutan nanti ke depan. Dan juga kita harapkan selain kegiatan non fisik juga fisik, ini juga penting kita lakukan untuk menjaga harmonisasi ya, antara TNI yang bekerja selama sebulan di sini dengan warga masyarakat, sehingga ke depan kemanunggalan kita dengan masyarakat tetap terjaga. Harapannya pada prajurit yang sedang melaksanakan TMMD tetap semangat bekerja sama dengan masyarakat untuk membangun desa, sehingga TMMD ke-123 dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kemudian untuk masyarakat dengan adanya pembangunan bak air ini dapat dipelihara dan dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat sekitar Wainin. Pesan kepada masyarakat dengan telah diberikannya bak air oleh dalam rangka TMMD ke-123 itu dapat dimanfaatkan semaksimalnya untuk kepentingan masyarakat, sehingga masyarakat dapat merasakan kenyamanan, kemudian dapat menikmati air untuk kehidupan dalam rumah tangga. Demikian. Alhamdulillah syukur dengan adanya kegiatan TMMD yang ada di Kabupaten Kepulauan Sula dengan titik-titik tertentu desa-desa yang kita sepakati punya
punya dampak positif untuk masyarakat dan juga bisa berkolaborasi dengan pemerintah juga. Kita semua turut serta sehingga kegiatan-kegiatan tersebut bisa terselenggarakan dengan sebaik-baik. Balik megahnya alam dan budaya Kabupaten Kepulauan Sula, terdapat masalah akses air bersih. Katong menderita air, Pak. Tong minta syukur, alhamdulillah, Pak dong bantu katong air. Kalau tidak, hujan katong minta air. Disambut tawa bahagia masyarakat, Kodim 1510 Kepulauan Sula melaksanakan serangkaian pembangunan pada TMMD ke-123. Selengkapnya dalam Cerita Militer, Sabtu 15 Maret pukul 3 sore di Kompas TV. Di balik megahnya alam dan budaya Kabupaten Kepulauan Sula, terdapat masalah akses air bersih. Katong menderita air, Pak. Tong minta syukur, alhamdulillah, Pak dong bantu katong air. Kalau tidak, hujan katong minta air. Disambut tawa bahagia masyarakat, Kodim 1510 Kepulauan Sula melaksanakan serangkaian pembangunan pada TMMD ke-123. Selengkapnya dalam Cerita Militer, Sabtu 15 Maret pukul 3 sore di Kompas TV. Di balik megahnya alam dan budaya Kabupaten Kepulauan Sula, terdapat masalah akses air bersih. Katong menderita air, Pak. Tong minta syukur, alhamdulillah, Pak dong bantu katong air. Kalau tidak, hujan katong minta air. Disambut tawa bahagia masyarakat, Kodim 1510 Kepulauan Sula melaksanakan serangkaian pembangunan pada TMMD ke-123. Selengkapnya dalam Cerita Militer, Sabtu 15 Maret pukul 3 sore di Kompas TV. Di balik megahnya alam dan budaya Kabupaten Kepulauan Sula, terdapat masalah akses air bersih. Katong menderita air, Pak. Tong minta syukur, alhamdulillah, Pak dong bantu katong air. Kalau tidak, hujan katong minta air. Disambut tawa bahagia masyarakat, Kodim 1510 Kepulauan Sula melaksanakan serangkaian pembangunan pada TMMD ke-123. Selengkapnya dalam Cerita Militer, Sabtu 15 Maret pukul 3 sore di Kompas TV. Di balik megahnya alam dan budaya Kabupaten Kepulauan Sula, terdapat masalah akses air bersih. Katong menderita air, Pak. Tong minta syukur, alhamdulillah, Pak dong bantu katong air. Kalau tidak, hujan katong minta air. Disambut tawa bahagia masyarakat, Kodim 1510 Kepulauan Sula melaksanakan serangkaian pembangunan pada TMMD ke-123. Selengkapnya dalam Cerita Militer, Sabtu 15 Maret pukul 3 sore di Kompas TV. Di balik megahnya alam dan budaya Kabupaten Kepulauan Sula, terdapat masalah akses air bersih. Katong menderita air, Pak. Tong minta syukur, alhamdulillah, Pak dong bantu katong air. Kalau tidak, hujan katong minta air. Disambut tawa bahagia masyarakat, Kodim 1510 Kepulauan Sula melaksanakan serangkaian pembangunan pada TMMD ke-123. Selengkapnya dalam Cerita Militer, Sabtu 15 Maret pukul 3 sore di Kompas TV. Di balik megahnya alam dan budaya Kabupaten Kepulauan Sula, terdapat masalah akses air bersih. Katong menderita air, Pak. Tong minta syukur, alhamdulillah, Pak dong bantu katong air. Kalau tidak, hujan katong minta air. Disambut tawa bahagia masyarakat, Kodim 1510 Kepulauan Sula melaksanakan serangkaian pembangunan pada TMMD ke-123. Selengkapnya dalam Cerita Militer, Sabtu 15 Maret pukul 3 sore di Kompas TV. Di balik megahnya alam dan budaya Kabupaten Kepulauan Sula, terdapat masalah akses air bersih. Katong menderita air, Pak. Tong minta syukur, alhamdulillah, Pak dong bantu katong air. Kalau tidak, hujan katong minta air. Disambut tawa bahagia masyarakat, Kodim 1510 Kepulauan Sula melaksanakan serangkaian pembangunan pada TMMD ke-123. Selengkapnya dalam Cerita Militer, Sabtu 15 Maret pukul 3 sore di Kompas TV. Di balik megahnya alam dan budaya Kabupaten Kepulauan Sula, terdapat masalah akses air bersih. Katong menderita air, Pak. Tong minta syukur, alhamdulillah, Pak dong bantu katong air.
Kalau tidak hujan katong minta air. Disambut tawa bahagia masyarakat, Kodim 1510 Kepulauan Sula melaksanakan serangkaian pembangunan pada TMMD ke-123. Selengkapnya dalam Cerita Militer, Sabtu 15 Maret pukul 3 sore di Kompas TV. Di balik megahnya alam dan budaya Kabupaten Kepulauan Sula, terdapat masalah. Abang juga menceritakan rehab rumah layak huni. Berarti pembangunan rumahnya tidak dari nol, tetapi lebih abang tingkatkan lagi untuk lebih layak mereka pakai. Kenapa abang memilih warga tersebut dan kenapa abang harus merehab rumah tersebut? Ya, untuk yang rumah yang kami rehab ini memang ada dia rumah kecil ya. Rumahnya dia kecil, rumah semi permanen mas. Terbuat dari semi bambu. Ada juga dasarnya memang dicor sih. Kita lihat kemarin di situ. Yang punya ini dia orang tidak punya. Dia hanya petani cengkeh gitu kan. Dia petani cengkeh kan tidak sewaktu-waktu bisa memanen ataupun menghasilkan, karena menghasilkan gitu kan. Dari situ dia ada beberapa keluarga di situ menempatin, dan rumahnya itu kecil mas, kecil. Jadi kita kemarin mendapatkan informasi tersebut ada yang membutuhkan, sehingga dengan adanya program ini kita bisa membantu mendukung, sehingga kita awali itu kita dari nol mas. Memang sebenarnya itu judulnya rehab, rumah tidak layak huni. Itu sebenarnya sudah ada bangunan, kita rehab lagi. Namun kemarin kita dari nol mas, itu dari nol kita bangunkan menjadi jadi bangunan. Dia itu kecil mas, dia kecil. Nanti kita bangunkan kemarin 11 kali 6 meter ya. 11 itu mulai dari ada ruang terasnya ya. Itu kalau non teras dia 9, kalau dengan teras tambah 3 meter sehingga jadi 11 kali 6. Dengan bangunan awalnya itu masih belum kita rubah karena yang punya itu berkehendak untuk tidak dibongkar, dijadikan nanti dapur di belakangnya. Jadi nanti bisa dilihat nanti di sasaran nanti. Nanti kita bisa lihat langsung ya bang ya. Kayaknya itu saya dulu terus saya berpikir Pak, rumah saya ini kapan saya mau bangun, kan belum ada rezeki kan Pak. Kita ini harus bekerja keras dulu baru dapat rezeki, baru saya lapor sama istri saya bilang nanti dini yang belum selesai ini nanti ketemu dapat rezeki sedikit, terus tong kasih sama orang, tong beli minyak, terus iris papan yang belum selesai ini tong kasih selesaikan, terus ketemu dini. Tapi sampai sekarang belum ada perubahan ya Pak, begini saja. Kehadiran prajurit Kodim 1510 Kepulauan Sula menjadi jawaban untuk keluarga Bapak Jamal. Rumah yang dinanti akan segera terwujud. TNI seakan menjawab doa dengan setiap usaha yang dikerahkan. Pada saat itu ada surat perintah kami untuk melaksanakan pelaksanaan TMMD, tapi sebelum melaksanakan TMMD ini kami memang melaksanakan survei setiap sasaran, yaitu di RTLH ini kami melihat satu rumah memang tidak layak huni, sehingga kami diam-diam mengambil sasaran RTLH ini. Kami datang ini untuk membangun rumah Bapak kan begitu. Terus saya tanya, betul ini Pak? Iya. Terus beliau jawab ke saya, iya betul sekali. Terus Bapak itu tanya, terus menurut Bapak bagaimana? Bapak setuju tidak? Terus
istri saya tadi bilang, lama saya diam Pak. Terus dia bilang, sudah Pak, setuju saja. Karena kita ini sudah 2 tahun lebih nginep di sini, di rumah ini saja. Dan begitu Pak. Terus saya setuju. Hentakan kaki dan tangan yang kuat tercipta untuk membantu mereka yang membutuhkan. TNI selalu hadir di tengah pelik masyarakat. Dalam satuan teritorial, peran Babinsa begitu krusial, melihat, merangkul, hingga memberikan binaan yang spesial. Babinsa selalu menjadi jawaban atas doa dan harapan masyarakat. Izin memperkenalkan diri, Sersan 1 Wahid Budi Utomo, Babinsa Koramil 03 Sarana, Kodim 1510 Sula. Sesuai program dari Bapak Kasat, masalah air, kami kebetulan ada desa binaan yang membutuhkan air bersih. Masyarakat menyampaikan keluhan Pak Babinsa apabila bisa ada TMD masuk, dibikinkan bak air. Kami segera respon, lapor kepada Dan Ramil, kemudian Dan Ramil kepada Dandim untuk segera menindaklanjuti sesuai keinginan masyarakat bikin bak air untuk air bersih. Sebelum masuknya soal air dari TMMD, masyarakat sangat kesulitan untuk mengangkat air, mereka dengan manual, terkadang dengan gen, manual dengan tangan, ada yang mama-mama dorong gerobak dari lokasi kurang lebih 1 kilo untuk mengambil air. Alhamdulillah respon masyarakat sangat positif, sangat mendukung program-program Babinsa sesuai arahan dan keinginan dari pihak pimpinan, dari komandan kepada Babinsa berjalan lancar dengan baik. Babinsa di Kepulauan Sula juga aktif dalam operasi kelautan, seperti patroli atau bahkan turut serta dalam aktivitas Basarnas. Kebetulan kami di perairan pulau yang dikelilingi laut, kami dituntut untuk tanggap dan cepat untuk menangani semisal terjadi kecelakaan laut. Kami selalu bergabung aktif, koordinasi aktif bersama Basarnas untuk segera bertindak melakukan penyelamatan. Semisal terjadi kecelakaan laut, longboat dihantam ombak, akan tenggelam, atau mungkin nelayan di bawah arus jauh, kemudian mesin mati, kemudian yang sering terjadi di lingkungan kami pantai sini sudah mulai adanya buaya. Jadi terkadang ada musibah masyarakat digigit buaya. Kebanggaan saya selaku Babinsa, prajurit yang paling terdepan di dalam teritorial, kami sangat bangga bisa membantu masyarakat dalam kesulitan, utamanya di lingkungan kami masalah air dan kebutuhan air bersih yang sangat dibutuhkan masyarakat. Kami sangat bangga bisa membantu. Harapannya kami selaku Babinsa kepada masyarakat supaya merawat apa yang sudah dibangun bersama-sama dan semoga bermanfaat untuk seluruh warga masyarakat desa binaan. Lakeduk Fatbok. Berakhir sudah perjalanan tim cerita militer di Kepulauan Sula. Harapan besar berada di tangan prajurit TNI Angkatan Darat. Sampai jumpa di lain kesempatan untuk Sula yang penuh kesejahteraan.